Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Pada video hari ini kita tidak akan membahas IHSG karena sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kita akan langsung saja membahas ada 4 saham yang sekiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Sebelum kita membahas saham-saham yang ada, saya mau mengingatkan teman-teman bahwa sudah dibuka grup premium. Untuk teman-teman yang tertarik mau tahu info lebih lanjut, silahkan kunjungi Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Di sana ada penjelasan detail tentang grup premium. Dan pada saat hari ini kita akan membahas saham pertama, yaitu adalah Antam. Antam terpantau satu minggu ini dari time frame weekly-nya mengalami kenaikan 10,29% setelah mengalami rejection ya teman-teman dari area support di 1770. Antam sudah naik cukup signifikan. Kalau kita lihat dari bottomnya 1770, Antam sudah naik sekitar 17,64%. Sebuah kenaikan yang cukup signifikan walaupun memang terlihat jelas bahwa Antam membentuk sebuah pola rising wedge. Dan untuk area support terdekat dari Antam teman-teman, posisi area supportnya sekarang sudah naik. Sudah bukan di area 1925 lagi, tapi area support terdekat dari Antam berada di kisaran area 2020. Atau teman-teman bisa gunakan angka psikologis 2000 sebagai area support terdekat daripada saham Antam. Pergerakan daripada saham Antam minggu ini merupakan hal yang sangat baik ya teman-teman, karena berhasil naik 10% lebih. Dan kalau misalnya bisa melanjutkan kenaikan atau kembali break dari area 2200, maka bisa saja membatalkan pola rising wedge-nya dan berpotensi kembali menyentuh area 2400. Area yang sempat tersentuh beberapa waktu yang lalu, tapi sayangnya tidak berhasil melanjutkan kenaikannya. Jadi saat ini posisinya Antam sangat menarik. Kalau dikasih kesempatan turun sampai area 2000, sebenarnya bisa digunakan untuk buy on weakness. Jadi untuk area support satunya di area 2020-2000, area support 2-nya di 1925 sampai 1895. Untuk area resistennya ada potensi kembali nguji area kisaran 2400. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini, saudaranya Antam teman-teman, yaitu adalah Inco. Saham Inco sendiri terpantau bahwa minggu ini mengalami kenaikan 3,5%. Salah satu saham yang juga bergerak sangat baik ya teman-teman. Setelah menyelesaikan target penurunan rising wedge-nya ke kisaran 5.925, saham Inco terpantau sudah mengalami kenaikan lebih dari 10%. Kalau kita ukur dari area bottom yang ada di sini sampai closing pada minggu ini udah naik sebesar 12,13%. Sebuah kenaikan yang cukup tinggi yang bisa kita lihat dalam satu minggu terakhir. Untuk area resisten terdekat, ada potensi saham Inco akan kembali menguji area 6.925. Akan menjadi sebuah hal yang sangat menarik kalau misalnya saham Inco-nya berhasil breakout dari 6925. Karena kalau kita lihat, ada potensi membuat sebuah pola yaitu rounding bottom. Walaupun kita nggak tahu juga apakah di area 6925-nya akan langsung di breakout atau akan mengalami koreksi dulu sebelum akhirnya kembali melanjutkan kenaikannya. Kalau kita lihat teman-teman, untuk area support terdekat daripada saham Inco berada di kisaran area, kita akan tandain untuk area supportnya, kurang lebih berada di area 6.600 sampai area 6.500.
Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness daripada saham Inco, area 6.600 sampai area 6.500 terpantau cukup menarik untuk buy on weakness. Dan teman-teman bisa lihat bahwa kenaikannya cukup signifikan ya dalam 10 hari terakhir. Jadi kalau dikasih kesempatan turun sampai 6.500 sebenarnya cukup menarik. Kalau ternyata setelah nyampe area 6925 lalu koreksi, tidak menutup kemungkinan teman-teman bahwa bisa saja ini jadi inverted head and shoulders, karena di sebelah kiri sudah kelihatan jelas ada sebuah left ya. Potensi kenaikannya harusnya bisa kembali break area 7.700 walaupun masih cukup jauh, tetapi kita akan pantau area 6.500. Kalau 6.500 saya berhasil bertahan, ada potensi melanjutkan kenaikan ke 6925. Kalau area 6.500 saya jebol, ada potensi untuk kembali turun, baik itu ke area angka psikologis 6.400, 6.200, ataupun juga bisa kembali ke area 6.000 kembali. Untuk saham berikutnya yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Medco. Saham Medco teman-teman pada minggu ini ditutup mengalami kenaikan 3,06%. Beberapa waktu yang lalu kita sempat membuat analisa untuk saham Medco dengan area support sebenarnya di kisaran area 985. Yang menarik adalah waktu itu ketika IHSG-nya bergerak tidak cukup baik, akhirnya Medco-nya juga turun cukup lumayan. Kalau kita lihat Medco-nya sempat turun sampai area yang ada di sini ya teman-teman. Kurang lebih di area 880 sampai area 855. Yang menarik, setelah menyentuh area supportnya, Medco-nya langsung mengalami rebound yang cukup signifikan. Kita akan hapus dulu untuk area yang ada di sini. Terpantau teman-teman, kalau kita lihat dari area supportnya, di area 855 sudah naik lebih dari 17,96% dalam sekitar 10 hari ya teman-teman, atau dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dalam waktu 7 hari sudah naik 17,96%. Berhasil kembali closing di atas area 1000 yang merupakan angka psikologis. Untuk area supportnya saat ini kita bisa pakai area 1000 sampai 985. Atau juga kalau ternyata kembali turun, kita bisa gunakan area 855 menjadi area support bagi saham Medco. Karena terpantau teman-teman, area 855 sempat 2 kali juga menahan penurunan ya. Beberapa waktu yang lalu sebelum akhirnya memang mencetak area all time high di kisaran September-Oktober 2022. Untuk area support terdekat, teman-teman bisa gunakan area 985. Kalau kita lihat di sini, high-nya ada di 925, lalu ada sedikit gap ya teman-teman, 925 930. Jadi kalau misalnya 985-nya jebol, yang pertama dikunjungi adalah nutup gap dulu di kisaran area 930. 930-925, lalu support berikutnya kita akan gunakan area 855. Akan menjadi hal yang menarik kalau misalnya Medco-nya bisa breakout dari 1045. Karena kalau bisa breakout dari 1045, maka ini akan membuat sebuah pola yaitu rounding bottom. Dan untuk potensi kenaikan daripada rounding bottomnya, kita akan ukur dari sini sampai ke sini. Lalu kita letakkan di area breakoutnya.
Terpantau ada potensi kembali naik setidaknya kalau berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan pola yang ada potensi naik ke 1240. Jadi silakan teman-teman pantau, baik itu untuk area support 1 di kisaran 985 atau area support 2 di 925 ataupun di area support kuatnya di 855. Resisten terdekat di 1045 dan kalau bisa breakout, potensinya bisa saja menuju ke area 1240. Jadi silahkan teman-teman pantau. Total pada hari ini kita ada bahas 4 saham. Yang pertama adalah Inco, lalu ada Antam, lalu ada Medco, dan ada satu lagi teman-teman yaitu MPPA. MPPA teman-teman terpantau pada closing daily-nya mengalami koreksi 2% ya, setelah dalam beberapa hari terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari area 76 sempat naik sampai area 112. Menjadi hal yang sangat menarik karena bisa kita lihat kenaikan dari MPPA ini juga didukung dengan volume ya teman-teman. Kita bisa lihat bersama bahwa ada volume yang kembali mengisi daripada kenaikan saham MPPA. Kalau MPPA kita akan gunakan time frame yang sedikit lebih kecil karena kita perlu lihat area support yang ada. Posisi saat ini jelas ini adalah koreksian ya teman-teman, setelah MPPA naik dengan sangat signifikan dari area 75 sampai 112. Terlihat kalau dari garis Fibonacci sempat tertahan di Fibonacci 0,5 dengan area low 96, di mana area Fibonacci-nya sampai area 94. Posisi sekarang kalau kita lihat sebenarnya volumenya kecil ya teman-teman, dan kita bisa gunakan area ini sebagai area support di area 96 sampai area 94 seperti area Fibonacci 50%, dan kita bisa gunakan area resisten yang ada yaitu di kisaran area 112. Tentu kalau misalnya MPPA-nya mengalami kenaikan lanjutan sampai 112, ini bisa saja menjadi sebuah pola yaitu cup and handle. Ini adalah cup-nya. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah handle-nya. Teman-teman yang mau menunggu konfirmasi daripada cup and handle-nya bisa nunggu breakout dulu dari 112, atau kalau teman-teman yang mau buy on weakness bisa spare sampai area 94 karena terpantau dari sisi volume sudah mulai kecil ya teman-teman. Volumenya sudah hampir tidak ada, jadi kalau dikasih kesempatan koreksi sampai 94 sebenarnya menarik untuk bisa buy on weakness. Silahkan dipantau area 94 dengan target ke 112. Jadi pada video hari ini kita ada bahas 4 saham. Yang pertama adalah Inco, lalu ada Antam, lalu ada Medco, dan yang terakhir adalah MPPA. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Sedangkan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.